Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Hendra. Kali ini saya akan membagikan beberapa hal mengenai cara atau bagaimana kita melaporkan pajak tahunan atau SPT tahunan melalui akun DJP online. Ya, supaya tidak menyita waktu banyak, mari kita simak bagaimana cara tutorialnya. Nah, pertama-tama, hal yang perlu diketahui adalah kita harus masuk dulu ke websitenya ya. Di sini kita tinggal tulis aja DJP online di Google ya. Di Google, situs pencarian, lalu kita masuk ke bagian yang paling atas. Di sini ada https://djponline.pajak.go.id ya. Langsung kita masuk. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini adalah istilahnya apa sih? Dashboard lah kalau bahasa kitanya mah. Kemudian kita langsung masuk ke bagian jendela login. Di sini kita tinggal masukkan NPWP pribadi ya. Di sini saya masukkan NPWP saya. Kemudian memasukkan kata sandi. Lalu masukkan kode keamanan, kode captcha ya. YF4X2. Lalu login. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jendela atau tampilan dari DJP online ya. Di sini teman-teman pertama-tama dimasukkan ke arsip SPT, atau biasanya kalau yang udah lama nggak buka SPT, di sini dia bakal diarahkan ke menu tampilan informasi ya, jendela tampilan informasi. Nah, lalu kita tinggal, karena kita tujuannya mau lapor, lapor ini kan bentuknya ada dua, ada online, ada langsung ke kantor pajaknya. Tapi kita di sini lewat online, jadi tinggal lapor saja. Kalau lewat langsung ke kantor pajaknya, biasanya kita antri. Kalau di sini mah nggak perlu antri, jadi udah enak lah. Nah, kita tulis aja lapor. Ketik aja, klik aja lapor. Kemudian e-filing, ya. Lapor terus e-filing. Nah, kebetulan di sini saya udah lapor gitu ya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan jalan-jalannya aja gitu. Nah, setelah itu bagi teman-teman yang belum lapor, tinggal buat SPT saja gitu. Kalau draft di sini adalah untuk biasanya kalau teman-teman sudah mau lapor tapi tiba-tiba sinyal jelek atau misalkan tiba-tiba keluar atau dalam mendesak langsung keluar, nah disimpannya itu di draft di sini. Kalau bantuan ya, kalau ada kendala atau apa-apa, kita tinggal minta bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada gitu, atau sesuai dengan kebutuhan yang ada yang kita mau. Terus kita butuhnya di sini adalah buat SPT karena kita mau lapor ya. Buat SPT muncul jendela atau formulir SPT. Nah, di sini kalian tinggal menjalankan aja atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari formulir ini. Jawabnya simple, tinggal memilih salah satu dari jawaban iya atau tidak. Apakah Anda menjalankan usaha? Bagi teman-teman yang memang masih bingung, tinggal ikutin aja ya, tinggal ikutin aja apa yang mau saya praktekkan. Nah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami di sini? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini kalau misalkan kita upah kita dalam 1 tahun
kurang dari 60 juta, maka formulir SPT-nya berbentuk seperti ini. SPT 1770 SS. Tapi kalau memang lebih dari 60 juta, kita pilih yang tidak. Dan perbedaannya di sini adalah menggunakan formulir SPT 1770S. Jadi yang kurang dari 60 itu S-nya ada 2. Kalau yang lebih dari 60, ininya ada S-nya ada 1. Nah, supaya kita diarahkan dengan baik, di sini pilih aja yang dengan panduan. Nah, muncullah SPT 17S dengan panduan. Lalu kita pilih. Nah, di sini halaman pertama ada data formulir. Data formulir tentang pajak. Mau tahun berapa kita mau lapor? Berarti tahun 2022. Nah, karena tadi saya sampaikan di awal saya sudah lapor, jadi di sini saya jatuhnya pembetulan bukan normal lagi. Tapi nggak masalah, sama aja. Langkah-langkahnya sama. Tapi kalau teman-teman yang baru mau lapor, tinggal centang yang normal gitu. Sorry. Nah, supaya lengkap gitu tutorialnya. Daftar pemotong pajak halaman kedua adalah daftar atau data atau siapa sih yang memotong pajak kita? Apa perlu gitu? Ya perlu. Kalau misalkan teman-teman di dalam suatu perusahaan ada yang dipotong pajak tiap bulannya, berarti itu ada yang motong. Nah, siapa yang motongnya? Sebelum kita melaporkan, tentu saja kita dikasih formulir 1 lembar oleh perusahaan. Formulirnya adalah nomor 1721 A1. Nah, ini formulir untuk kita. Lembar pertama itu untuk penerima penghasilan dan lembar kedua itu untuk pemotong ya. Jadi lembar pertama itu untuk kita. Nah, ini tinggal tambah aja. Tambah. Kemudian jenis pajaknya pasal 21. Nah, di sini sorry. Di sini bukti pemotong itu siapa? Ada di kolom C identitas pemotong ya. Itu ada nomor pertama adalah NPWP pemotong pajak atau siapa sih yang memotong kita? Nah, itu ada di kolom C. Di lembar A1 ya ada. Nah, nama pemotong siapa? Ini langsung otomatis ada. Nah, itu langsung ada. Nomor bukti pemotongan. Nah, ini ada di bagian paling atas dan ditulis nomor H.0 ya. Halaman 01 itu artinya halaman 01. Itu ada nomor. Nomor berapa sih? Ini langsung ada biasanya. Nah, ini. Nomor 1. Nomor 1 paling atas ya. Di formulir yang 1 lembar itu ada di paling atas. Kemudian tanggal bukti pemotong itu ada di kolom C nomor 3 ya, tanggal dan tanda tangan. Di situ ada paling bawah. Kita tinggal isi aja di sini. Gampang. Nah, kita pilih lalu jumlah PPh yang dipungut atau yang dipotong atau yang dipungut. Nah, di sini kita lari ke rincian kolom B atau rincian penghasilan dan perhitungan pajak PPh pasal 21. Karena di sini kita pasal 21, maka sama ya. Di lembar juga, di lembar informasi juga di sini rinciannya adalah penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, di kolom B nomor 20. Kalau saya 0, tulis 0. Kalau misalkan teman-teman ada potongan pajak 400.000, tinggal tulis aja 400.000. Kalau misalkan sekian berapa, kalau memang nggak ada ya tulis 0. Di sini 0 ya berarti saya 0 gitu. Kalau ada ya tulis aja berapa gitu. Nomor 20 ya, nomor 20. Selanjutnya simpan. Kemudian masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini saya kenapa saya muncul angka ini ada di kolom B, tetap masih di kolom B, nomor 12 ya. Kolom B nomor 12. Oke. Selanjutnya. Nah, kemudian
Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri? Nggak punya, saya nggak punya ya. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Negeri tidak. Apakah Anda tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda mengakhiri secara final? Ini halaman ke-7, tidak. Ya juga nggak masalah sebetulnya ya. Kalau tidak ya udah tidak. Kalau saya sih tidak. Ini sorry. Tidak. Nah, di sini teman-teman harus mengisi di halaman ke-8 harus mengisi harta pribadi ya. Harta sorry. Harta pribadi. Misalkan teman-teman pasti punya motor nih. Nah, ini masukkan ke sini. Contoh, kalau misalkan punya SPT tahun lalu tinggal klik aja ini nanti secara otomatis langsung muncul, tapi kalau memang belum pernah ngisi tinggal tambah nanti muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kalau saya ubah ya di sini. Nah, seperti ini. Kode harta apa? Ini tinggal dipilih. Terus nama harta karena sepeda motor jadi Mio J. Terus tahun berapa? Kisaran kira-kira berapa gitu. Kalau di tahun 2015 kita beli berapa? Segini. Terus keterangan lunas. Oke, simpan. Nah, setelah itu lanjut. Kemudian apakah Anda memiliki hutang? Saya mah tidak ya. Kalau teman-teman punya, misalkan sengaja pinjam ke bank, sengaja itu tinggal tulis aja di sana iya berapa nanti ada kayak tadi sebelumnya. Lanjut. Apakah Anda memiliki tanggungan? Kalau memang punya, sorry, maksud saya kalau tanggungan pada SPT tahun lalu ini langsung muncul, klik langsung ada di sini. Ini diklik lalu muncul. Tapi kalau memang belum pernah tinggal ditambah aja gitu. Nah, ini siapa namanya, nicknya berapa, hubungan keluarga istri, misalkan pekerjaan apa, mengurus rumah tangga. Kemudian setelah disimpan, kita masih ada punya anak 2, tinggal diisi 0 nomor nik berapa, hubungan keluarga apa, misalkan anak, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Tinggal isi aja nanti muncul data seperti ini. Nah, ini berarti data yang barusan kita tambahkan di sini. Oke. Nah, ini. Udah, tinggal lanjut. Kemudian, apakah Anda membayar zakat? Maksudnya zakat di sini adalah zakat apa? Zakat harta ya, zakat harta. Kalau saya tidak ya. Kalau saya tidak. Lanjut. Nah, biasanya di sini yang banyak keliru. Teman-teman, kebanyakan yang mengajukan pertanyaan ke saya 0, tapi kok ada gitu kelebihan bayar atau kekurangan pajak. Nah, di sini di halaman ke-12 biasanya status kewajiban perpajakan itu ada yang TK1. TK itu adalah tidak kawin dan ada yang kawin. Nah, kalau misalkan yang belum menikah berarti status perkawinannya adalah tidak kawin. Berarti di sini kodenya penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Nah, di sini penghasilan tidak kena pajaknya adalah tidak kawin ya atau TK. Dan kemudian jumlah tanggungannya berapa? Kalau misalkan teman-teman punya tanggungan, contoh misalkan punya orang tua ditanggung sama kita, berarti ini tinggal 2, misalkan ya orang tua kan ayah dan ibu 2. Atau misalkan punya adik jadi 3. Kalau misalkan masih single karena ayah, ibu, dan adik itu ngikutnya ke kepala keluarga atau ayah berarti 0 gitu. Nah, berarti ini 0 aja. Karena berhubungan saya sudah menikah atau bila mana teman-teman sudah menikah, di sini tinggal pilih yang kawin. Berarti di sini adalah kakak atau kepala keluarga. Ya, di kakak pasti kan jadi kepala keluarga. Nah, kemudian golongannya sama kayak tadi. Bedanya di sini kawin atau K. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu di sininya enggak diisi. Ya, kita akan lihat perbedaannya gitu. Di sini
saya kan harusnya punya anak satu ya. Saya punya anak satu dan punya istri baru satu. Baru istri satu dan punya anak baru satu. Selanjutnya, nah ini tidak aja. Halaman ke-13 tidak aja. Terus halaman 14 selanjutnya langsung. Kemudian halaman 15 di sini nihil. Nah, karena saya punya istri satu, punya anak satu, yang tadi di status perkawinan, maka di sini 0. Ya, maka di sini 0. Nah, nihil. Ini nihil. Maka di sini 0. Perbedaannya, kebanyakan teman-teman yang tadi saya sampaikan keliru, di sini nggak diisi. Misalkan kan tadi saya punya anak satu ya, nihil. Nah, sekarang saya isi 0. Pasti beda. Nah, jadi kurang bayar jatuhnya gitu. Ya. Atau misalkan saya jadi punya anak 3 misalkan ya. Punya anak 3 ya. Punya anak 3. Tetap nihil gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah nikah, terus di sininya ada yang keliru, saya bukan salah ya, keliru, maka kesananya nggak akan benar gitu. Nah, itu kebanyakan yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kenapa saya jadi kurang bayar? Padahal di sininya, kebanyakan di sini sih, kebanyakan ya yang saya analisa. Dan kita lanjut aja ya, lanjut. Apakah Anda yang ini tidak? Kemudian halaman 14 juga langsung saja selanjutnya. Kemudian halaman 15 di sini nihil. Di sini nihil, harus nihil. Kalaupun PPh yang harus dibayar, PPh di sini nanti ada apa jumlah PPh yang kena pajak, kemudian ada yang harus dipotong, terus yang dihutang berapa, yang dibayar berapa, nanti di sini juga akan muncul kalau memang yang jumlah pajak yang dipotongnya ada. Kebetulan kan tadi saya 0 ya, yang dipotong pajaknya 0, berarti ya pasti di sininya 0 semua. Nah, ini adalah jumlah penghasilan neto. Neto saya segini, 60 juta ya, samalah rata-rata ya segitu. 60 juta. Kemudian dari brutonya atau tidak kena tanggungannya ada di poin nomor 15. Nah, ini poin nomor 15 di formulir A1. Kolom B di poin nomor 15. Sorry. Nah, begitu. Jadi di sini ada 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian di sininya nanti pasti nihil. Harus nihil. Kalau nggak nihil berarti ada yang salah yang tadi di status perkawinan. Biasanya begitu. Atau biasanya ada juga yang salah memasukkan jumlah neto dan jumlah bruto. Nah, itu bisa ngaruh ke sini. Gitu. Oke. Ini perlu diingat. Ini selanjutnya. Ini selanjutnya langsung halaman ke-16 langsung. Halaman ke-17 7. Dan di sini adalah sudah lengkap ya. Jumlahnya 0 atau nihil. Ini udah oke ya, SPT saya berarti sudah oke. Tinggal kita masukkan kode verifikasi. Nah, setelah ini kita harus memasukkan kode verifikasi yang artinya si token ini kita harus minta token, ambil kode. Nah, ini harus klik aja di sini. Nah, kita diarahkan mau lewat SMS atau mau lewat email. Kalau saya lewat email. Biasa saya lewat email biar lebih aman gitu. Tinggal kirim. Nah, token telah dikirim ke email Anda. Oleh karena itu, mari kita cek email saya. Dan alhamdulillah langsung ada. Nah, ini kodenya, kode verifikasi saya adalah ini. Kode servernya adalah ini, ya. Misalkan teman-teman kok lama banget, ini tinggal dicocokkan aja kode servernya. Gak perlu panik. Kenapa nggak bisa? Itu berarti kode servernya salah. Kita samakan dulu kode servernya. Nah, ini kan sama tuh. 730 belakangnya 730. Berarti kita langsung copy
dan kirim SPT. Setelah masukkan kode verifikasi yang tadi, yang di email ini, baru kita copy paste di sini, lalu kirim SPT. Nah, penghasilan ada di bawah PTKP. Oke, berarti udah jelas ya. Nah, puas. Nah, udah ada. Nah, setelah itu kita cek di email. Nah, ini e-filing ya. Ini baru nyampe barusan 18.39. Ini juga sama ya. 6.40 atau ini 6.40 juga sama. Beda 1 menit. Nah, ini udah clear. Udah selesai. Jadi udah aman. Kita udah lapor pajak ya. Nah, gitu caranya. Jadi sebetulnya gampang. Nah, ini saya harusnya kan 0 ya, tadi udah 0. Cuman karena tadi pembetulan, tadi saya udah ngerekam cuman gagal. Jadi harus pembetulan. Pada intinya adalah ngikutin aja apa yang perlu dijawab, iya atau tidak. Itu disesuaikan dengan kondisi pribadi. Kemudian kalau memang ada yang masih bingung atau masih ada yang keliru, itu gampang, tinggal tanya aja langsung ke saya. Kalau misalkan saya bisa jawab, ya insya Allah saya jawab dengan secara objektif. Kalau memang saya tidak bisa menjawab, saya katakan saya tidak tahu. Ya, begitulah kira-kira cara atau tutorial bagaimana cara kita lapor pajak ya melalui situs website online atau DJP online ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan informasinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada salah-salah kata ya saya mohon maaf. Di sini saya masih ya amatiran ya. Ya, oleh karena itu jangan jangan sungkan untuk memaafkan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.